Kalau hidup adalah sebuah perjalanan menuju kebersatuan dengan Tuhan, apakah arah kita sudah benar? Apakah kita bergerak maju? Apakah kita berani semakin meninggalkan keramaian-keramaian itu sehingga kita bisa secara pribadi berjumpa dengan Allah? Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Lelah apa enggak? Lagi capek apa enggak? Udah seger belum? Sempet istirahat enggak? Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya hidup memang kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, melakukan pekerjaan yang ini dan mengerjakan pekerjaan yang lain. Seringkali pekerjaan-pekerjaan bahkan pelayanan juga membuat kita lelah. Kalau capek, jangan lupa istirahat. Saudara-saudaraku, ada satu lagu waktu kita mungkin sekolah bina iman atau sekolah minggu. Lagu ini bagus sekali karena apa? Berkaitan dengan tema yang mau saya angkat hari ini. Lagunya begini kira-kira. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, jalan bersama Yesus. Itulah yang saya mau gali kali ini, tapi bukan Romo Yosef pasti mau ngomongin soal dua murid di Emmaus ini. Bukan, tetapi jauh sebelum kisah dua murid di Emmaus ditampilkan oleh Injil Lukas, ada sebuah kisah perjalanan dalam Perjanjian Lama yang selalu kita baca seminggu terakhir ini, yaitu Kitab Keluaran. Kitab Keluaran menggarisbawahi tema perjalanan dari orang Israel keluar dari Mesir terus sampai nanti mereka di bab 40 betul-betul berjumpa dengan Allah di kemah suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu bahwa dalam kitab Keluaran ini temanya Romo Yosef tadi dikatakan perjalanan. Berjalan bersama Allah. Kita bisa, kalau kita baca kitab Keluaran saudara-saudaraku, kita bisa melihat aneka macam tempat demi tempat yang dilalui oleh orang-orang Israel. Mereka berpindah dari satu situasi, suatu daerah ke daerah yang lain. Coba saya mau tes para penonton Bible Learning. Kira-kira kalau Anda yang buka kitab suci sekarang, saya pasti bisa ngelihat. Anda pasti tahu tempat-tempat yang disinggahi oleh orang-orang Israel selama berjalan di padang gurun. Coba tulis di kolom komen. Saya tungguin. Oh iya Romo, di Pihahirot 100. Di mana lagi tuh? Di padang gurun Sin, di padang gurun Syur, di Rafidim, di Masa, di Meriba, di Gunung Sinai. Waduh, ini penonton Bible Learning ternyata memang TOPBGT, pinter-pinter semua. Saudaraku, memang betul. Setelah orang Israel keluar dari Pihahirot, nah, yang baru dengar Pihahirot pasti baru nonton video Bible Learning nih. Pihahirot adalah sebuah tempat di mana mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Di depan ada laut yang tidak bisa diseberangi. Kiri kanan itu ada tebing-tebing yang tidak bisa didaki. Yang belakang itu ada pasukan Firaun, pasukan berkuda. Setelah mereka keluar dari situ, menyeberangi Laut Merah, disitulah dimulai sebuah perjalanan. Kesulitan demi kesulitan, situasi demi situasi, persoalan demi persoalan, dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran yang dibuat oleh orang-orang Israel dalam perjalanan. Tapi jangan pernah lupa saudara-saudara, kalau baca kitab Keluaran jangan cuma lihat yang negatifnya. Memang sangat mudah kita tergoda untuk jengkel sama orang-orang Israel yang keras kepala, tegar tengkuk ini, hatinya membatu. Mereka nggak pernah tuh bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka terima di padang gurun. Setiap ada masalah, mengeluh. Setiap keinginan mereka tidak terpenuhi, kecewa, marah, berontak.
Yang harus dilihat juga dalam perjalanan adalah jangan melulu negatif-negatifnya terus. Capek, ya apa enggak? Tapi dalam perjalanan nikmati juga kebaikan-kebaikan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam perjalanan. Karena betul-betul dari Mesir saja itu 10 tulah terjadi. Lalu juga Allah membelah Laut Merah sehingga umatnya bisa menyeberang. Kemudian dari padang gurun ke padang gurun yang lain, kita bisa melihat kelaparan, kehausan, musuh yang besar, tantangan demi tantangan. Selalu penyertaan Allah nyata dalam kitab Keluaran. Pertolongan Allah, Allah menjadi Allah yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan umatnya. Apapun yang dibutuhkan umat, Allah selalu memberikan. Disitulah rasa percaya orang Israel kepada Allah yang Maha Kuasa dipupuk betul-betul. Dipupuk, diendapkan dalam memori mereka menjadi kisah perjalanan mereka bersama Allah. Nah, saudara-saudara, ada hal yang menarik begini. Kalau kita lihat misalnya beberapa tempat yang disinggahi oleh orang-orang Israel setelah keluar dari sudah menyeberangi Laut Tiberau. Di situ kita bisa melihat ada aneka macam rangkaian padang gurun. Dengan tantangannya, dengan dramanya, dengan kesulitannya, dengan keluh kesahnya, dengan segala jerit tangis mereka karena kehausan, karena kelaparan, karena bosan makan mana, karena berhadapan dengan musuh-musuh yang besar. Kita bisa melihat ada daerah padang gurun, rangkaian padang gurun dengan drama-dramanya. Kemudian kita bisa lihat orang Israel berjalan lagi, tidak selama-lamanya mereka di padang gurun, mereka sampai ke Gunung Sinai. Kemudian mereka berjumpa dengan peristiwa yang luar biasa di mana Allah memberikan hukumnya kepada orang-orang Israel melalui 10 perintah Allah dari tangan Musa. Ternyata di situ juga ada dramanya, bukan? Di padang gurun kesusahannya beda sama kesusahan di Gunung Sinai. Nggak ada kisah kelaparan, nggak ada kisah kehausan. Tapi problemnya juga nggak kalah mengenaskan. Mereka malah menyembah patung lembu emas. Ingat ya kisahnya ya. Kemudian nanti setelah di Gunung Sinai ada tempat lain lagi yang bisa kita lihat yang namanya kemah pertemuan. Yang dibuat oleh Musa, yang didirikan jauh dari tempat pemukiman, dari kemah-kemah pemukiman orang-orang Israel yang pasti rame, pasti penuh hiruk pikuk, penuh segala macam drama-dramanya. Musa menarik jarak kemah pertemuan, tempat orang Israel bisa berjumpa dengan Allah di kemah pertemuan. Harus puasa, harus sembah sujud, membersihkan diri, tidak boleh ada kenajisan di antara mereka untuk bisa sampai ke kemah pertemuan. Kita lihat saudara-saudara ada sebuah gerakan. Gerakannya dari keramaian, kemudian juga makin menyempit, terus makin menyempit. Nanti setelah di kemah pertemuan, itu mereka harus berjalan lagi. Karena apa? Musa di Keluaran bab 40 mendirikan kemah suci. Sebuah kemah kecil di mana ada tiang awan, tiang api, dan Allah bisa ditemukan di situ. Di mana nggak semua orang boleh ke tempat itu. Di situ udah nggak ada lagi drama-drama yang menyesakkan hati. Saudara-saudara, apakah Anda lihat sebuah pergerakan yang luar biasa bagus? Betul-betul mencerminkan diri kita. Orang Israel harus melewati aneka macam tempat dalam perjalanan mereka di padang gurun. Dan dari tempat satu ke tempat yang lain kita bisa melihat situasinya makin menyempit. Nah ini dia, kalau dari gerombolan orang banyak baru keluar dari Mesir, lalu di Gunung Sinai mereka menjadi umat Allah dengan aneka macam peraturan, hukum, jalan-jalan Tuhan dengan Tauratnya. Kemudian menyempit lagi ke kemah pertemuan di mana mereka harus betul-betul semakin terlepas dari yang hal-hal keramaian, dari segala drama-drama kehidupan mereka sampai nanti di kemah suci. Hanya pribadi manusia dengan Allahnya.
disitulah mereka berjumpa dengan Allah mereka. Maksud saya begini, coba Anda tulis di kolom komen, rumah yang Anda tinggali sekarang itu sudah rumah keberapa sejak rumah-rumah sebelumnya atau kontrakan-kontrakan sebelumnya. Ya Romo, rumah yang saya tinggali sekarang ini udah rumah ke-6 atau ke-10 Romo. Sebelumnya saya tinggal di daerah sini Romo. Dulu rumahnya masih kecil misalnya. Lalu pindah ke daerah sini Romo ikut suami. Dulu masih sederhana banget. Baru setelah berpuluh-puluh tahun baru sampai tinggal di rumah yang ini misalnya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan saudara-saudara, yang namanya tempat yang kita singgahi, peristiwa demi peristiwa, ada begitu banyak keriuhan, keramaian dengan segala drama-dramanya. Tiba-tiba suami beginilah, tiba-tiba istri begini, tiba-tiba anak begini, tiba-tiba orang tua begini, tiba-tiba rezeki kok kering, tiba-tiba aneka macam persoalan, persis yang dialami oleh orang-orang Israel dalam keramaian, dalam hiruk-pikuk dunia. Apakah salah? Tidak salah. Nggak ada yang salah. Tetapi saudara-saudara, apapun, dimanapun, kemanapun kita berpindah, kita berjalan, hidup itu harus tetap terus bergerak maju. Nggak boleh cuma diem aja, puas dengan apa yang kita sudah terima, apa yang kita sudah peroleh, atau ya pasrah Romo, mau ngapain juga hidup saya nggak akan berubah. Ya nggak bisa. Dari kitab Keluaran kita bisa belajar bahwa hidup itu harus bergerak. Orang Israel di padang gurun itu mereka mau mundur. Lebih baik kami kerja sama orang Mesir gitu. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hidup kita harus maju, bergerak ke depan. Nah, seringkali Romo saya udah maju kok, saya sudah move on kok, saya sudah bergerak kok, tapi nggak ada arah. Kemana majunya tuh kemana? Di hadapan saya itu ada begitu banyak tempat-tempat yang harus saya tuju. Nah, ini dia. Belajar dari pola-pola, tempat-tempat yang dilewati oleh orang-orang Israel di kitab Keluaran, kita bisa melihat harus lebih mengerucut. Kalau tadi dulu hidup pikuk di dunia banyak dramanya, banyak persoalannya, aku harus betul-betul mendekat pada Allah. Kemudian makin lagi mendekat lagi, makin mendekat, sampai aku pribadi ujungnya harus sampai berjumpa dengan Tuhan. Itu dari gerakan orang Israel, padang gurun, gunung Sinai, kemah pertemuan, kemah suci, ujungnya perjumpaan diri kita pribadi dengan Allah. Bukan bersama orang-orang, bersama komunitas kita, atau dengan peraturan-peraturan di gunung Sinai. Tidak. Tetapi peraturan itu harus tertulis dalam lubuk hatiku, dalam cara hidupku, berjumpa dengan Allah secara pribadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, udah pernah belum Anda mengalami situasi seperti itu? Nangis dalam perjalanan boleh, sukacita dalam perjalanan boleh. Anda berhasil, omset Anda naik miliaran rupiah, silakan, gak ada yang salah. Asal jujur ya. Kemudian Anda terpuruk, Anda bangkrut, ya silakan terima aja sebagai sebuah bagian dari perjalanan. Anda sehat, Anda sakit, Anda ditepoki tangan, Anda dilempari batu, diludahi bahkan. Apapun dalam hidup ini, hidup terus bergerak maju. Berani meninggalkan, berani maju. Majunya adalah mendekat pada Allah. Imanku sebagai pribadi. Karena nanti di surga saudara-saudara, kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan apa yang kita hidupi di dunia ini. Sudah ngapain saja kita, sudah banyak hal yang kita perbuat atau tidak. Lebih menjadi berkat buat banyak orang atau malah kita meredupkan berkat-berkat orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah bagian akhir dari kitab Keluaran. Keluaran bab 40. Dikatakan di Keluaran bab 40 ayat 16. Tentang hal ikhwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah pada dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu didirikanlah kemah suci.
Musa memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu tiang, mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah untuk menudungi kemah suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang buat cuma Musa, nggak ada tuh Oholiab, Besaleel yang membangun tabut perjanjian, para tukang-tukang yang ahli. Hanya Musa. Musa membangun kemah suci. Dan Allah sungguh hadir. Dikatakan lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara-saudara, ini dia. Bangunlah kemah suci diri kita. Pada akhirnya diri kita kok. Bagaimana kita betul-betul menyiapkan tempat yang terbaik buat Tuhan. Sampai Tuhan hadir di dalamnya dan kehadirannya bisa kita jaga. Seringkali kehadiran Tuhan malah kita cemari, kita kotori, kita nodai. Kekudusan Tuhan yang maha suci, yang maha bersih ini kita nodai dengan kesalahan, kelemahan, kerapuhan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, rahmat itu memang gratis dari Tuhan. Tetapi jangan jadikan rahmat sebagai barang murahan. Demikian juga dengan pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan pada kita. Itu memang gratis. Bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita. Tapi semua karena kasih karunia kebaikan Tuhan. Tetapi kita, orang-orang Kristiani yang sudah menerima kebaikan-kebaikan itu, jangan pernah jadikan berkat itu sebagai barang murahan. Kita biasanya kalau dapat barang gratis itu kita sia-siakan. Meskipun itu mahal. Tapi karena gratis, gak ada usaha Romo dari diri saya, gak ada memorinya, tiba-tiba dikasih. Kita sering kali menyia-nyiakan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hidup adalah sebuah perjalanan menuju kebersatuan dengan Tuhan, apakah arah kita sudah benar? Apakah kita bergerak maju? Apakah kita berani semakin meninggalkan keramaian-keramaian itu sehingga kita bisa secara pribadi berjumpa dengan Allah? Semua lika-liku kehidupan kita, semua yang terjadi di masa lalu kita, ya udah terima. Terima, kita harus move on. Sebagai bagian dari hidup kita, kita sakit, kita kehilangan banyak benda, harta benda yang kita pernah miliki, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Karena buat Tuhan adalah jalani hidupmu sampai berjumpa dengan Tuhan. Ini saudara-saudara, udah ketemu atau belum? Secara pribadi, ini aku Tuhan anakmu. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, tolonglah kami anak-anak-Mu, berkatilah perjalanan kami, jangan sampai kami tersesat. Sertai kami selalu, tuntun tangan kami, beri kami kekuatan dan penyertaan-Mu, sampai kami boleh menerima dengan lapang hati apa-apa saja yang sudah kami lalui dalam hidup, dan juga berani melangkah maju, semakin mendekat dengan Engkau, mengenal Engkau, hidup di jalan-Mu, sampai nanti sungguh-sungguh kami merasakan Engkau sungguh hadir dalam kemah suci yang kami bangun dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan berkatilah kami semua, berkatilah perjalanan kami, berkati semua orang-orang yang bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Sampai kami bersama-sama menemukan Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Hidup adalah sebuah perjalanan. Salam.